5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar. Nah, kali ini kita akan bersama-sama membahas latihan soal asesmen formatif dan sumatif, atau bisa juga untuk kalian latihan soal tengah semester maupun akhir semester untuk kelas 4 pada mata pelajaran PPKN materi Pancasila sebagai nilai kehidupan. Mari adik-adik kita bahas bersama soal-soal berikut ini. Yang pertama, Pancasila terdiri dari dua kata, yaitu panca dan sila. Arti dari kata panca adalah A. Dasar, B. Aturan, C. Prinsip, atau D. 5. Ya, arti dari kata panca dalam Pancasila adalah 5. Ya, kalau kalian perlu tahu nih, kalau sila itu artinya adalah dasar atau aturan atau prinsip. Jadi Pancasila itu 5 dasar atau 5 aturan atau 5 prinsip. Yang kedua, nilai yang sesuai dengan lambang sila di samping adalah nilai A. Keadilan, B. Kerakyatan, C. Ketuhanan, atau D. Kemanusiaan. Nah, ini adalah lambang sila pertama, tentunya berhubungan dengan Tuhan. Berarti nilai yang sesuai adalah nilai yang C, nilai ketuhanan. Kalau nilai keadilan itu sesuai dengan sila kelima, nilai kerakyatan sesuai dengan sila keempat, dan nilai kemanusiaan sesuai dengan sila kedua. Lambang sila ketiga Pancasila adalah A. Padi dan kapas, B. Kepala banteng, C. Pohon beringin, atau D. Rantai. Ya, lambang sila ketiga adalah pohon beringin. Padi dan kapas itu adalah lambang sila kelima. Kepala banteng sila keempat, dan rantai adalah sila kedua. Bunyi sila yang memiliki nilai kemanusiaan adalah A. Ketuhanan yang Maha Esa, atau B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, atau D. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, bunyi sila yang sesuai dengan nilai kemanusiaan adalah sila kedua adik-adik, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kegiatan musyawarah untuk menyelesaikan masalah sesuai dengan penerapan sila yang berlambang. Nah, apakah A. Kepala banteng, B. Pohon beringin, C. Padi dan kapas, atau D. Yaitu bintang. Ya, kegiatan musyawarah atau berdiskusi untuk menyelesaikan suatu masalah itu sesuai dengan sila keempat Pancasila yang berlambang kepala banteng. Nama tokoh yang mengajukan dasar negara pada sidang BPUPKI adalah A. Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno, B. Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Muhammad Hatta, C. H. Agus Salim, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno, atau D. Muhammad Yamin, Wahid Hasyim, dan Insinyur Soekarno. Ya, yang mengajukan dasar negara pada sidang BPUPKI ada 3 orang adik-adik, yaitu Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat adalah bunyi rumusan dasar negara yang disampaikan oleh A. Insinyur Soekarno, B. Dr. Supomo, C. Muhammad Yamin, atau D. Muhammad Hatta. Nah,
peri kebangsaan, peri kemanusiaan ini adalah bunyi rumusan dasar negara yang disampaikan oleh Muhammad Yamin. Dr. Supomo mengajukan usul rumusan dasar negara pada tanggal A. 29 Mei 1945 atau B. 31 Mei 1945 atau C. 1 Juni 1945 atau D. 17 Agustus 1945. Nah, Dr. Supomo ini mengajukannya pada tanggal 31 Mei 1945. Perhatikan gambar berikut ini adik-adik. Tindakan pada gambar di samping sesuai dengan sila Pancasila yang keberapa? Nah, di sini ada orang yang menolong orang lain yang terkena musibah. Apakah sila pertama atau sila kedua, sila keempat atau sila kelima? Nah, ini berhubungan dengan rasa kemanusiaan, berarti sesuai dengan sila kedua. Kita memperingati hari lahir Pancasila setiap tanggal. Kita selalu memperingati hari lahir Pancasila itu setiap tanggal 1 Juni. Itu sesuai dengan waktu Insinyur Soekarno menyampaikan dasar negara pada sidang BPUPKI. Perhatikan gambar berikut ini. Bunyi sila yang sesuai dengan lambang sila di samping adalah, nah ini ada lambangnya padi dan kapas. Itu sesuai dengan sila kelima. Bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adik-adik, nah di sini Pancasila terdiri dari dua kata, yaitu panca dan sila. Arti dari kata sila adalah, sila tadi bisa berarti aturan, bisa berarti dasar, bisa juga berarti prinsip. Persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan sosial adalah rumusan dasar negara yang disampaikan oleh, nah ini adalah dasar negara yang disampaikan oleh Dr. Supomo. Insinyur Soekarno menyampaikan usulan dasar negara dan nama Pancasila pada tanggal, nah Insinyur Soekarno menyampaikan usulan dasar negara itu pada tanggal 1 Juni 1945. Panitia 9 mengolah usulan dasar negara Republik Indonesia yang dituliskan dalam, nah dari usul-usul ketiga tokoh yaitu Dr. Supomo, Muhammad Yamin, dan Insinyur Soekarno. Akhirnya dibentuklah Panitia 9 yang akan mengolah dasar negara tersebut. Dan hasil dasar negara tersebut dituliskan dalam Piagam Jakarta. Ayah dan Dita sedang berangkat ke sekolah naik sepeda motor. Saat di jalan raya, lampu lalu lintas menyala merah dan ayah Dita menghentikan sepeda motornya. Sikap yang dilakukan ayah Dita sesuai dengan sila Nah, di sini ayah Dita ini mematuhi aturan. Nah, mematuhi aturan itu sesuai dengan sila kelima Pancasila. Saat bermusyawarah, usul atau pendapat kita tidak diterima, maka sikap kita adalah, nah sikap adik-adik jika saat bermusyawarah usulnya tidak diterima, kalian harus tidak boleh marah ya. Sikap kalian tidak boleh marah, tidak kecewa, harus menerima dengan lapang dada. Sila yang diganti bunyinya sesuai dengan Piagam Jakarta adalah sila Nah, di sini Piagam Jakarta di sila pertama itu masih berbunyi atas syariat Islam, belum ketuhanan yang Maha Esa. Maka sila pertama yang diganti pada Piagam Jakarta adalah sila pertama ya. Perhatikan gambar berikut ini. Ada gambar bangga
atau cinta produk Indonesia. Nah, gambar di samping sesuai dengan penerapan sila Pancasila yang keberapa. Nah, adik-adik bangga dengan produk-produk Indonesia itu sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Tuliskan atau sebutkan 6 agama yang diakui di Indonesia. Nah, ada 6 agama yang diakui di Indonesia ya adik-adik ya. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, ada Buddha, dan ada Konghucu. Nah, di sini ada kasus nih adik-adik ya. Ada sebuah cerita, Ani anak yang solehah. Ani selalu beribadah tepat waktu. Sebelum melakukan sesuatu, Ani selalu berdoa kepada Tuhan. Ani juga menghargai temannya yang berbeda agama dengannya. Menurutmu, sikap yang dilakukan Ani ini sesuai dengan sila keberapa dan tuliskan alasannya. Nah, Ani ini sesuai dengan sila pertama. Karena apa? Karena yang dilakukan Ani merupakan sikap hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi Ani ini sesuai dengan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Karena dia selalu beribadah sesuai agamanya. Perhatikan gambar berikut. Nah, ada gambar orang yang sedang menolong ya orang lain yang terkena banjir adik-adik. Menurutmu sikap seperti gambar di samping ini sesuai dengan sila keberapa dan berikan alasannya juga. Nah, di sini sesuai dengan sila kedua dan ketiga Pancasila. Karena kegiatan ini merupakan kegiatan kemanusiaan. Karena membantu orang lain yang sedang kesusahan. Dan ini juga menjaga persatuan dan kesatuan yang sesuai dengan sila ketiga. Tuliskan 3 contoh penerapan sila ketiga Pancasila. Nah, contoh penerapan sila ketiga Pancasila adalah menjaga persatuan dan kesatuan, tidak mengejek budaya daerah lain, menjaga kerukunan antar warga ya. Lalu tetap rukun bersama teman. Itu juga sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Nah, adik-adik di sini ada 2 gambar nih. Tuliskan sila keberapa yang sesuai dengan gambar di bawah ini. Yang pertama ada gambar orang yang sedang antri membayar pajak kendaraan. Nah, ini sesuai dengan sila kelima Pancasila. Karena apa? Karena berbudaya antri, mematuhi aturan. Berikutnya ada gambar orang sedang melakukan pemilihan. Nah, di sini ya ada pemilihan umum nih ya. Mereka sedang mungkin memilih presiden atau memilih wakil daerah. Nah, ini adalah salah satu dari contoh sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Karena kalau diadakan musyawarah tidak memungkinkan kita bisa melakukan voting atau pemilihan suara. Nah, itu tadi adik-adik latihan soal untuk persiapan kalian menghadapi tengah semester maupun akhir semester untuk mata pelajaran PPKN pada bab Pancasila sebagai nilai kehidupan. Nah, tunggu ya untuk video-video Kak Citra berikutnya supaya kalian terus belajar latihan-latihan soal yang sudah Kak Citra siapkan. Terima kasih sudah menyaksikan video dari Kak Citra dan sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.